Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita berjumpa kembali di pendalaman Alkitab seri 7 perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Kali ini kita akan membahas perkataan Yesus yang ketiga dari 7 perkataan terakhir itu, yakni, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Jadi, "Ibu, inilah anakmu," itu dikatakan Yesus kepada Maria. Lalu kemudian, "Inilah ibumu," dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat dulu bacaan kitab suci dari Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang sangat menarik dari sebutan ibu yang disampaikan Yesus kepada Maria. Apa itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, ibu di dalam ayat 26, dalam kalimat Yesus, ungkapan Yesus, "Ibu, inilah anakmu," itu dari bahasa Yunani gunai, yang artinya perempuan atau wanita. Nah, ini menarik sekali. Jadi Yesus menyapa Maria dengan sebutan, "Hai wanita, hai perempuan," atau "Hai ibu," itu tak dalam pengertian umum ya, seperti di bahasa Indonesia itu kan ibu itu kan bisa menunjuk pada wanita secara umum atau orang yang lebih tua. Belum tentu juga berarti ibu atau mama atau emak atau simbok. Jadi Yesus menyebut Maria dengan sebutan gunai, dari bahasa Yunani gunai yang artinya perempuan atau wanita. Nah, menariknya di dalam ayat yang ke-27, Yesus menyebut Maria dengan sebutan bahasa Yunani mater, artinya mama atau simbok atau ibu. Nah, itu ketika dia berkata kepada murid-muridnya, ayat 27, "Inilah ibumu, nah, inilah maitermu, inilah mamamu, inilah simbokmu." Nah, ini menarik sekali ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kepada Maria Yesus berkata, "Hai perempuan, hai wanita, inilah anakmu." Lalu kemudian kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Inilah maitermu, inilah ibumu." Nah, ini bagi saya sesuatu yang sangat menarik dan dan apa maknanya bagi kita semua? Apa pengertiannya? Kita bisa bisa memperoleh makna rohani apa dari sebutan perempuan dan ibu ini? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat ungkapan Yesus yang ketiga di kayu salib ini dari dua titik pijak, terutama untuk mengartikan sebutan Yesus kepada Maria, gunai, perempuan, dan maiter atau ibu tadi. Kita akan melihatnya dari dua titik pijak atau dua titik poin, dua sudut pandang. Yang pertama, kita akan hubungkan dengan Lukas 1 ayat 38 dan Lukas 2 ayat 35. Ada benang merah teologis yang sangat menarik dari ayat-ayat ini terhadap sebutan Yesus atau sapaan Yesus. "Ibu, inilah anakmu." Mari kita lihat bersama-sama. Lukas 1 ayat 38, saat itu Maria berkata kepada malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitahu Maria bahwa Maria akan mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan bayi Yesus. Maria berkata begini, Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, ini konteksnya adalah ketika Maria
mungkin sedang galau, sedang bingung karena ya dia masih belum mempunyai suami, dia masih bertunangan dengan Yusuf, tetapi malaikat Tuhan memberitahu dia bahwa Maria akan hamil, akan mengandung oleh karya Roh Kudus. Saudara, bagaimana perasaan Maria pada waktu itu? Iya, mungkin bisa saja Maria menjelaskan kepada banyak orang, aku hamil karena Roh Kudus loh. Saudara-saudara, teman-teman, kamu jangan berpikir yang macam-macam tentang saya. Nah, kan nggak mungkin Maria bikin konferensi pers gitu, atau Maria menjelaskan satu persatu pada setiap orang. Nggak mudah bagi Maria, karena mereka nggak tahu menahu soal personal perjumpaan Maria dengan malaikat. Ini satu beban atau satu tanggung jawab yang luar biasa yang diterima Maria, menerima anugerah mengandung bayi juru selamat itu. Nah, di tengah-tengah kegalauan itu, malaikat memberi kekuatan kepada Maria untuk melakukan itu semua dengan iman. Maka kemudian dalam pergumulannya Maria memutuskan untuk menerima tanggung jawab itu dan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menyerahkan diri dan biarlah terjadi menurut perkataan Tuhan melalui malaikat. Nah, Lukas 2 ayat 35 itu adalah hari di saat Yesus sudah lahir. Dan Maria dan Yusuf sesuai dengan adat istiadat Yahudi membawa bayi Yesus ke bait Allah. Nah, di sana pasangan ini ketemu dengan seorang yang bernama Simeon yang sudah sepuh, dan dikatakan bahwa Simeon adalah orang yang saleh dan menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat keselamatan itu. Nah, ketika Simeon berjumpa dengan pasangan Maria dan Yusuf yang membawa bayi ini, Simeon langsung tahu bahwa itu adalah bayi juru selamat yang dia nanti-nantikan. Nah, menarik ya saudara, peristiwa orang membawa bayi untuk diserahkan di bait Allah pada waktu itu kan peristiwa agama yang lumrah ya, yang biasa terjadi ya. Dan Simeon tentu melihat itu berkali-kali karena Simeon ada di bait Allah. Tetapi menariknya lah, kalau Simeon kok ya langsung tahu itu kalau itu bayinya itu. Itu tentu ada satu apa ya, saudara. Bolehlah dalam pengertian tertentu saya katakan sebuah chemistry yang connect gitu, bahwa oleh gerakan dari roh, gerakan dari Allah, uh, insting Simeon bekerja karena melihat ada kuasa yang terpancar dari bayi yang digendong oleh Maria dan Yusuf itu, maka kemudian Simeon menghampiri bayi ini dan menggendongnya, lalu memberkati bayi ini. Dia berkata kepada Maria dan Yusuf tentang bayi ini yang kelak akan dipakai Allah untuk menjatuhkan atau membangkitkan bangsa Israel. Nah, tentang Maria sendiri, Simeon berkata begini untuk Maria, Lukas 2 ayat 35 itu. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, saudara bayangkan kepada Maria, Simeon menubuhkan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, bayangkan, pedang kok menembus jiwa ini, saudara pikirkan rasanya kayak gimana. Itu betapa sakitnya. Nah, rasa sakit atau pedang itulah yang menjadi simbol dari tanggung jawab Maria, menjadi simbol dari apa ya saudara, dari konsekuensi yang harus Maria terima ketika dia berkata kepada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, nah lalu jadilah padaku menurut perkataanmu ini, biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang apa hubungannya dengan perkataan Simeon, satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, dan sekarang terjadi bahwa perkataan Tuhan salah satunya adalah pedang yang menembus jiwa Maria, sesuatu yang berat tentunya yang akan dikerjakan oleh Maria. Lalu apa hubungannya dengan perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib? Hai wanita, hai perempuan, inilah anakmu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Kita lihat satu persatu. Jadi sejak awal Maria harus menerima pedang yang menembus jiwa. Itu buah dari perkataannya, penyerahan diri, ketundukan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan. Nah, saudara, pedang yang menembus jiwa itu akhirnya nyata. Kapan? Ada banyak di kisah-kisah perjanjian baru, tetapi saya akan menyampaikan satu peristiwa saja yang paling penting, yang sangat terkait dengan uh, ungkapan Yesus yang ketiga di kayu salib ini, yakni saat peristiwa perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pedang yang menembus jiwa Maria itu nyata di sana. Salah satunya dan menurut saya yang paling penting. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita tahu cerita ini bahwa pada suatu kali ada pesta perkawinan di Kana. Nah, Yesus diundang, ada di sana. Di tengah-tengah pesta, tuan rumah kehabisan anggur. Nah, kita sudah tahu ya cerita ini, semuanya sudah kenal, sudah hafal cerita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tuan rumah kehabisan anggur, Maria lalu memberi isyarat kepada Yesus agar Yesus berbuat sesuatu. Mungkin Maria tahu bahwa Yesus ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, mempunyai kuasa. Maka Maria berkata begini di dalam Yohanes 2 ayat 3. Mereka kehabisan anggur, kode atau isyarat supaya Yesus berbuat sesuatu. Nah, tetapi Yesus berkata begini, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ayat 4. Nah, ini saudara perhatikan, menarik ini saudara. Nah, perhatikan kata ibu di dalam ayat yang keempat ini. Sapaan Yesus untuk Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Mari kita telaah bersama. Nah, kata ibu itu diambil dari bahasa Yunani gunai. Sama seperti ketika Yesus menyapa Maria di kayu salib. Yang artinya perempuan atau wanita. Nah, King James Version dan beberapa Alkitab bahasa Inggris lainnya, misalnya New American Standard, menerjemahkan dengan woman. Perempuan, wanita ya. Jadi, Yesus menyapa Maria, hei wanita, mau apa kamu daripadaku? Ketika Maria berkata, anakku mereka kehabisan anggur, berbuatlah sesuatu. Tetapi Yesus berkata, hei wanita, hai perempuan, apa maksudmu? Kira-kira seperti itu. Nah, apakah ini berarti Yesus tidak menghargai ibunya? Lah wong ibunya kok disapa perempuan. Kenapa Yesus nggak berkata mater, tidak berkata mama, tidak berkata ibu? Apakah ini satu bentuk kekurang ajaran? Atau satu bentuk bahwa seorang anak tidak menghargai ibunya? Nah, titik simpul inilah yang akan menjadi apa ya saudara, yang akan menjadi pengikat dari semua simpul dari benang merah yang saya sampaikan tadi. Yesus menyebut Maria di kayu salib dengan sebutan perempuan. Yesus menyebut Maria dengan sebutan perempuan ketika ada perkawinan di Kana. Nah, ini sebuah pedang yang menembus jiwa. Coba bayangkan kita jadi Maria. Wah, ini anak wong tak besarkan, tak asuh, tak rawat. Kok gede-gede kok menyebut saya perempuan atau wanita, itu enggak menyebut saya simbok atau tidak menyebut saya ibu atau mama, kira-kira seperti itu. Apakah ini bentuk bahwa Yesus bagi anak tidak menghargai ibunya? Tidak, saudara. Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat. Ini adalah karunia Maria. Di samping itu adalah sebuah pedang yang menembus jiwa. Nah, ini simbolnya. Di satu sisi, Maria adalah ibu Yesus secara jasmani. Itu benar. Maria yang melahirkan Yesus. Tetapi di sisi yang lain, Maria juga harus tahu bahwa anak yang dia kandung itu adalah yang ilahi. Maka Maria harus tunduk pada otoritas keilahian Yesus. Di satu sisi Maria adalah ibu jasmani Yesus, di sisi yang lain Maria harus tunduk pada otoritas ilahi Yesus. Maka kita tahu dalam kasus perkawinan di Kana, seolah-olah Yesus berkata begini kepada Maria, hei wanita, soal mujizat, soal berbuat sesuatu,
di pesta perkawinan di Kana ini. Apa yang harus aku lakukan? Biarlah itu atas kehendakku, bukan atas intervensi siapapun. Meskipun akhirnya Tuhan Yesus kemudian membuat mujizat, air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana itu. Tetapi saya menafsirkan, saya menganggap bahwa ketika Yesus berkata, "Hai perempuan, hai wanita, mau apa engkau daripadaku?" Artinya, saatku belum tiba, kan begitu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 2 itu, ayat yang keempat. Nah, saatku belum tiba, artinya nantilah. Kalau soal membuat mujizat, kalau soal melakukan sesuatu, itu otoritasku bukan atas intervensi siapapun. Saudara, ini karunia. Ini bagi Maria itu pedang yang menembus jiwa. Ya menyakitkan, saudara. Misalnya, contoh yang lain lagi adalah ketika Yesus di Bait Allah pada umur 12 tahun. Diceritakan di sana dalam sebuah perayaan ibadah orang Ibrani di Yerusalem, Yesus dibawa di Bait Allah di umur 12 tahun. Nah, diceritakan bahwa ketika rombongan keluarga besar Maria dan Yusuf pulang, Yesus tertinggal. Nah, saudara, setelah 3 hari perjalanan dikatakan di sana ya kan, Yesus uh, kok nggak ada di rombongan gitu. Lalu Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus. Lah ketemu di Bait Allah. Aduh anakku, kamu sudah 3 hari tak cari lu. Malah di sini ketinggalan. Ayo kita pulang. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus berkata begini di umur 12 tahun itu ya. Ini adalah rumahku, bukan aku harus tinggal di rumah Bapakku. Nah, ini saudara bayangkan harus dicari 3 hari loh ya. Sudah dicemaskan begitu rupa lah, begitu ketemu kok malah bilang seperti itu, bukankah ini rumahku? Waduh, itu menjengkelkan sekali dalam pengertian tertentu, saudara. Nah, tapi itulah bahwa Maria harus tahu bahwa bahwa itu anaknya, tetapi sekaligus juga itu adalah yang membawa otoritas ilahi bagi semua orang, dan Maria harus tunduk pada otoritas itu. Pedang itu menembus jiwa Maria. Contoh yang lain, saudara. Contoh yang lain, pada saat Yesus mengajar, orang banyak berkerumun, begitu rupa, lalu kemudian eh, ibunya dan saudara-saudaranya mencari Yesus, nggak bisa datang kepada Yesus karena begitu banyak orang berkerumun. Lalu murid-murid Yesus yang paling dekat berkata begini, "Guru, inilah ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau." Apa jawaban Yesus malah dipakai sebagai ilustrasi, saudara. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Kan gitu. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Allah. Lu malah dipakai ilustrasi. Lawang dicari tenanan sampai nggak bisa ketemu gitu, malah malah dipakai untuk ilustrasi. Siapa ibumu? Siapa saudara-saudaraku? Mereka adalah yang melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, ini bukankah itu di satu sisi sesuatu yang sangat menjengkelkan? Tapi di sisi yang lain, Maria harus tahu bahwa itu anaknya, tetapi itu juga adalah yang ilahi, yang dia harus tunduk pada otoritasnya. Nah, itu pedang yang menembus jiwa nyata di dalam kehidupan Maria, sampai terakhir Maria ada di kayu salib. Oh ya, Maria ada di kayu salib mendampingi Yesus. Yesus pun berkata, "Gunai, perempuan, inilah anakmu." Nah, saudara-saudara, selaras dengan komitmen Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, dia menanggungnya. Pedang itu diterimanya menembus jiwa. Dan ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Maria. Tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang begitu rupa luar biasa seperti Maria. Membuka hati banyak orang tentang siapa Yesus sebenarnya. Anaknya secara ya jasmani, tetapi juga sekaligus Tuhannya. Nah, ini titik pijak yang perkataan Yesus kepada muridnya, inilah ibumu, itu adalah sebuah tanggung jawab bagi murid yang terkasih. Kenapa demikian, saudara? Ayo kita teruskan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu, Yohanes 19 ayat 27. Nah, ingat ya, inilah ibumu, ini Yesus sudah menggunakan bahasa Yunani maiter, atau embokmu, simbokmu, mamahmu.
Nah, di situ ada murid yang dikasihinya, yaitu siapa murid yang dikasihinya? Dia adalah Yohanes. Jadi ketika Yesus berkata, inilah ibumu kepada murid-murid di sana, di antara murid-murid itu ada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Dan Maria pun tinggal di rumah Yohanes sepeninggal Yesus. Nah, kenapa saya sebut murid yang dikasihnya itu adalah Yohanes? Nah, pada waktu itu ada namanya Asmo Sinandi, atau para penulis Injil sering menyamarkan namanya sendiri ketika dia menyebut dirinya sendiri dalam tulisannya. Seperti Injil Markus ya, dia menyebut dirinya sebagai anak muda yang berlari dengan telanjang. Nah, itu Markus dalam Injilnya. Lalu kemudian Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihinya ketika dia menyebut namanya sendiri dalam Injil yang ditulisnya. Jadi murid yang dikasihinya yang berdiri di dekat salib Yesus pada waktu itu adalah Yohanes. Nah, kenapa saya sebut sebagai tanggung jawab murid yang terkasih? Ini ada kaitannya dengan inilah ibumu, inilah maitermu. Dia menunjukkan kepada murid-murid dan nampaknya dengan bahasa yang lain, Yesus ingin menitipkan Maria kepada murid-muridnya. Nah, akhirnya Maria pun tinggal di rumah Yohanes, di murid yang dikasihinya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebutan murid yang terkasih itu sungguh-sungguh nyata dalam diri Yohanes. Jadi bukan hanya biar keren itu ya, seperti penulis-penulis yang memiliki nama pena, gitu, yang memiliki nama samaran itu bukan hanya sekedar itu nama samarannya Yohanes ketika kemudian dia menulis Injil lalu dia memberi nama samaran yang murid yang terkasih, tidak, tetapi murid yang terkasih itu sungguh-sungguh nyata dalam diri Yohanes ketika apa? Ketika dia menerima Maria, ketika ia merawat dan menjaga Maria sepeninggal Yesus dan menganggapnya sebagai ibu sendiri, persis seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, inilah ibumu, inilah embokmu, inilah mamamu. Dalam bahasa yang lain, rawatlah dia seperti engkau merawat ibumu sendiri. Dan Yohanes dengan iman, dengan sungguh-sungguh merawat dan menjaga Maria. Dan tradisi mengatakan bahwa Maria tinggal bersama Yohanes sampai akhir hayatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentang apa dan untuk apa itu semua? Yang pertama, panggilan dan kasih Yesus bagi kita bukan hanya anugerah, tapi juga sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan bagi dia. Seperti Maria, ketika sudah sungguh-sungguh berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Maka kita harus siap, satu pedang yang menembus jiwa. Kita juga siap ketika kita berkata, Tuhan, aku ini hambamu, aku akan melakukan semua kehendakmu. Kita juga harus siap menerima satu konsekuensi tanggung jawab dari kerelaan kita mengikut dia. Tetapi percayalah bahwa itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Itu sebabnya Maria mengikuti Yesus sampai di kayu salib, dan di titik itu dia melihat kemenangan yang luar biasa di atas kayu salib. Nah, kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kita kemudian menyatakan diri mengikut dia dengan sepenuhnya, dan meskipun ada satu pedang yang menembus jiwa, ada tanggung jawab, ada konsekuensi, kita percaya bahwa ada titik di mana Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi
ketika Yesus memanggil kita, itu bukan hanya saja sebuah tanggung jawab, bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga sebuah tanggung jawab, bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga sebuah anugerah. Sama seperti ketika Maria ketemu Elizabeth, Elizabeth berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Apa yang sekarang dialami Maria pada waktu itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Yang kedua, saat kita menerima panggilannya, kita juga harus berkomitmen mengikut dia. Seperti ketika Yohanes menyebut diri sebagai murid yang terkasih. Dia menerima tanggung jawab untuk menerima Maria, untuk merawat Maria sampai akhir hayatnya. Sama seperti ketika kemudian kita menyebut diri anak-anak Tuhan, menyebut diri sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, domba-domba Allah yang sudah tidak lagi dianggap sebagai hamba tetapi sebagai sahabat. Kita juga harus berkomitmen mengikut dia, mewujudkan bagaimana tanggung jawab itu, mewujudkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita introspeksi diri. Mari bersama-sama kita tanya kepada diri sendiri. Bagaimana kita, bagaimana saya merespon panggilan Allah? Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan yang bertanggung jawab? Sebab panggilan itu sekali lagi adalah anugerah dan juga tanggung jawab. Dia juga sebuah tanggung jawab, tetapi juga sebuah anugerah atau kasih karunia. Mari kita terus berkomitmen mengikut dia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya di seri 7 perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Tuhan memberkati.